I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Siang Ibu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya, semoga kalian semua selalu baik-baik saja ya. Amin. Baik ya anak-anak, hari ini kita akan melakukan sesi konseling ya tentang permasalahan kalian. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang minat kalian ya, terus arah hidup yang akan kalian tempuh nantinya. Nah, jadi karir itu tuh bukan sekedar pekerjaan ya, tapi cerminan dari konsep diri kita sendiri. Sebelum dilanjutkan, apakah kalian semua ini sudah saling kenal? Sudah. Tapi Ibu kan belum kenal ya dengan kalian semua. Iya. Tapi kan Ibu belum tahu ya nama-nama kalian. Boleh kalian memperkenalkan diri kalian satu persatu? Dari sini aja Bu, dari belakang ya. Perkenalkan, nama saya Noviana. Perkenalkan nama saya Tania. Saya Asma. Saya Farah. Terus. Saya Nabila. Saya Siva. Saya Lutfi. Baik, sebelum dilanjutnya Ibu akan membacakan dulu beberapa asas penting yang ada di dalam sesi kelompok kali ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan ya, di mana informasi yang diungkapkan oleh teman-teman kalian ini, kalian itu harus jaga dengan baik, tidak boleh disebarluaskan kemana-mana ya. Baik Ibu. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini kalian itu diharapkan untuk bersikap jujur dan terbuka ya pada sesi konseling kali ini. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi kalian itu menyampaikan pendapat atau pengalamannya itu dilakukan secara sukarela, tidak dengan keterpaksaan ya. Baik, kita sudah apakah kalian sudah paham? Paham Ibu. Baik. Kita langsung saja ya mulai sesi konseling kali ini. Baik, jadi sekarang Ibu mau bertanya ya. Kalian ini kan sekarang sudah kelas 12 ya? Ya. Kalau misalkan kalian keluar nih dari sekolah ini, kalau Ibu tanya kalian mau jadi apa, apakah kalian sudah ada gambaran? Belum Ibu. Para main HP terus ih. Habib saya belum Bu. Baik, kalau Ibu boleh tahu ya dari kalian semua yang sudah memiliki gambaran, boleh kalian sebutkan? Baik, Asma, boleh kamu ceritakan gambaran kamu setelah lulus dari sekolah? Setelah lulus saya tuh udah gambaran kuliah ya. Atau enggak gitu? Baik, selanjutnya apa? Kalau saya bekerja Ibu, tapi saya belum tahu gitu mau bekerja tuh di bidang apa. Oh iya, jadi kamu Ibu. Iya. Kalau saya mau masuk ke bidang seni, saya bingung jurusan. Saya itu pengen jadi pekerja. Oh enggak Bu, salah Bu. Bentar dulu Lutfi ya. Kan saya itu mau kuliah ya, disuruh kuliah sama orang tua saya, terus saya tuh bingung pilih jurusan karena emang nggak tahu dunia perkuliahan itu seperti apa, dan bapak saya itu dipandang seperti itu. Kamu Lutfi? Kalau saya itu pengen bekerja. Jadi kuliah Ibu. Iya. Saya kuliah Ibu sastra Inggris. Baik, sekarang giliran saya Bu. Saya itu masih bingung antara mau kerja sama kuliah karena belum ada bayaran sama sekali terkait setelah lulus di sekolah itu. Seperti itu Bu. Jadi saya bingung.
lihat jawaban kamu sedikit ragu ya tentang perencanaan karir kamu ke depan. Kenapa itu? Apakah ada yang mau diceritakan? Mungkin kenapa ya saya itu belum ada bayangan, karena mungkin saya ragu akan hal yang akan saya lakukan ke depannya, untuk takut tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Kalau ibu boleh tahu, ada gak sih hal-hal yang suka para lakukan, gitu, misalnya hal kecil seperti para suka menolak teman-teman para ataupun hal-hal yang lain? Bernyanyi Bu, saya suka bernyanyi. Oh ya, dari situ juga kan bisa dilihat ya bahwa para itu berarti cocok jadi penyanyi ya. Ya, Baik, teman-teman di sini ada yang mau bantu gak kasih ide ke Farah itu apa yang bisa Farah lakukan kalau misalkan dia sedang merasakan kebingungan? Farah itu bingungnya mau apa? mau kuliah, mau nyanyi, Kita dengerin dulu ya Farah sama aku di ya. gimana gitu. Gini ya Bu, kan Farah itu sama aku sekelas ya. Jadi dari kelas 1 itu udah sekelas ya. Nah yang aku tahu ya Bu, Farah itu kan suka ngaji ya. Iya. Maaf ya Bu. Bahkan Farah itu setiap pagi suka ini ya, Farah suka apa tuh namanya? Kalau sebelum apa? Iya, kalau sebelum belajar itu suka terus dia suka pernah bilang apa namanya pas waktu SMP itu pernah ikut itu ya, pernah ikut lomba terus dia itu dapat juga penghargaan. Nah kata aku teh ya udah kamu masuknya ke situ ke keagamaan, pernah disarin kayak gitu ya sama aku. Ya Bu, itu kayak gitu. Tapi kamunya mau? Ya, sekarang udah ada bayangan. Baik, yang lainnya ada yang mau berpendapat? Silakan. Saya Bu. Kalau dari saya kan Farah tuh suka nyanyi ya, kan nyanyinya dibaca kayak gitu. Iya, Atau suka ikut kayak lomba-lomba kayak gitu. kalau kayak di rumah ada salon sama TikTok. Bu kayak awal-awalnya kan pasti nggak jauh nyanyi di WC ya kayak gitu. Iya. Nah setelah itu lomba-lomba kayak gitu nggak? Pernah waktu SD nyanyinya baru pada 5. Juara Iya, di mana kamu lombanya? TK. juara tidak. Juara. Nah kalau misalkan orang main teh bagus ya suaranya, nah mending iya masuk kayak ke kesenian gitu kan ada ya yang bagian nyanyi bikin band kayak gitu. Nah, masuk tapi kalau suaranya udah memungkinkan nggak usah gitu. Jadi balance bulunya hilang. Iya. Setelah aku Farah itu lebih cenderung sama agama ya. Calon. Iya. Aku punya kakak. Kakak apa? Picon. Oh ya betul. Ya Mbak baca kan Bu orangnya. Iya, Bu. Udah Farah juga mau Baik ya di kelas ini orangnya sangat-sangat humoris semua ya. Nah dari diskusi ini kita itu bisa melihat ya bahwa kadang kebingungan itu memang awal dari kesadaran diri. Dan lewat sharing seperti ini tuh kita bisa saling membantu gitu ya. Misalnya Farah tadi bisa mendengarkan ide-ide dari teman-temannya. Apabila ada yang Farah suka bisa Farah lakukan yang bisa. Jadi tenang saja ya, banyak orang yang bingung juga, tapi dengan misalnya dengan mengenal diri kamu, kamu itu bisa mulai membangun anak-anak kamu sendiri. Yang penting kamu itu harus terus bergerak dan terbuka dengan proses seperti ini. Baik. Jadi lebih baik Farah melakukan hal-hal yang Farah senangi terlebih dahulu, lalu Farah perdalami itu yang Baik Ibu. baik. Untuk bimbingan kelompok kali ini mungkin Ibu akhiri ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita ucapkan hamdalah. Harus dibaca aja kurang dia kasih itu dengan nada lembut. Masa Allah tabarakallah sok ngomong iya tersanten. Baik, untuk bimbingan konseling kali ini mungkin Ibu cukupkan sekian ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.